Salam properti, ketemu lagi dengan aku Maria Fitri, property expert yang sudah mempunyai pengalaman selama belasan tahun dan juga sudah membantu ribuan klien dalam menemukan rumah impian mereka. Kali ini kita akan melihat-lihat untuk rumah yang berada di kawasan prestisius yang ada di Bekasi. Ya, sekarang saya berada di kawasan Sumarekon, Bekasi, tepatnya Cluster Lotus. Di bagian depan rumah terdapat carport yang sudah berkanopi seperti ini, yang dimana carport ini muat untuk 2 mobil besar ya teman-teman. Kita lihat di bagian lantainya, di sini sudah dilapisi dengan keramik yang mempunyai ukuran sekitar 40x40 yang dikombinasikan dengan keramik berwarna hitam. Di bagian atasnya, kanopinya ini rangkanya terbuat dari besi yang dicat berwarna putih dengan bagian atapnya yang terbuat dari polikarbonat berwarna coklat. Lalu bisa kita lihat nih di sebelah kanan, di sini ada satu keran air nih. Jadi kamu untuk mencuci mobil juga bisa banget ya memakai air dari keran ini. Oh, di area bagian belakang ini adalah pintu menuju ke bagian garasi di bagian dalam rumah. Di sebelah belakang saya ini ada 2 step. Ini ada teras bagian depan rumah, ada 2 step. Di bagian teras ini sudah dilapisi dengan keramik ukuran 40x40 berwarna abu-abu muda dengan permukaan kasar ya teman-teman. Kalau kamu yang nggak suka taman, bisa banget carportnya ini di fullin aja, itu kamu bisa dapetin 3-4 mobil nih untuk bagian depan rumah kamu. Nah, sekarang kita mau lihat masuk ke bagian dalamnya. Yuk! Wah, memasuki rumah memang kalau lebar 12 tuh kerasa banget ya, selisih bedanya itu ruangannya tuh kelihatan langsung luas banget. Apalagi lebar 12 itu kan lebar yang paling besar yang ada di Lotus ya. Kalau kita lihat nih dari pintu utama, di sini ada double door ya teman-teman. Pintu utamanya ini terbuat dari kayu, kalau untuk pegangannya ini terbuat dari stainless yang kokoh seperti ini. Lalu kita lihat kusennya ini juga udah terbuat dari kayu dan semuanya ini udah dilapisi dengan cat duko warna putih seperti ini nih teman-teman. Di bagian atas ada jendela horizontal dan di sebelah kanan daripada pintu ini ada 2 jendela vertikal yang cukup tinggi nih teman-teman yang bisa dibuka tutup. Jadi selain untuk pencahayaan alami juga berfungsi sebagai perputaran udara ya teman-teman kalau kita buka. Jadi yang pastinya aliran udara itu dari depan nanti akan terkoneksi dengan lubang udara berupa jendela yang ada di belakang daripada ruangan ini. Ini adalah ruang tamunya. Teman-teman bisa taruh nih kursi-kursi untuk menerima tamu di sini. Jadi mungkin di sini bisa ada 2 kursi, di sana juga bisa ada 2 kursi, dan ada meja kecil di depan ataupun di samping daripada kursi itu. Nah di sini mungkin kalau nggak kepingin langsung ngeplong karena ini kan konsepnya open space ya teman-teman. Jadi benar-benar tanpa sekat, kalian bisa manfaatkan di sekat ruangan ini mau pakai sekat interior bisa, atau mungkin kalian bisa beli rak buku yang benar-benar cantik banget sebagai sekat antara ruang tamu dan juga ruangan yang ada di dalam. Nah, di sini bisa dijadikan sebagai ruangan makan ataupun ruangan keluarga. Ini bisa terkoneksi nih ya teman-teman karena gede banget nih di sini. Ruangan tamu ini sendiri dimensinya kalau sampai ke sini ya, ini sekitar 3,5 meter dikalikan dengan 2,5 meter nih teman-teman. Jadi cukup spacious ya. Di sini ada 1 colokan nih dan ada 1 instalasi AC yang diperuntukkan untuk semua yang ada di lantai 1 ini. Di sini juga ada 1 downlight. Lalu di sini terhubung nih dengan ruang makan yang tersambung juga dengan ruang keluarga. Nah, untuk dimensi yang ada di sini gede banget ya teman-teman. Dimensi yang ada di ruang makan dan juga ruang keluarga ini yang tersambung, terkoneksi, ini sekitar 6,5 meter dikalikan dengan 4 meter nih teman-teman. Jadi benar-benar spacious banget ya. Apalagi di bagian sebelah belakang, ini kita kalau ngeliat nih ada pintu geser yang terbuat dari kaca, pinggiran yang terbuat dari aluminium. Kita lihat di sini itu mengarah ke taman bagian belakang yang masih spacious banget. Nah, kita sekarang ngebahas yang ada di sini dulu. Untuk ruang tamu dan juga ruang makan ini, di sini udah ada 2 lampu downlight dan ada 1 colokan listrik di sebelah bagian ruang makan dan juga 1 di bagian dekat dari ruang nonton TV atau ruang keluarga nih. Jadi di sini udah ada ya di belakang saya ini
Di sini ada kabel untuk internet, telepon, lalu juga ada kabel untuk TV dan juga ada colokan listrik. Jadi di sini bisa taruh buat TV-nya di sini nih teman-teman. Di sini buat ruangan sofa-sofa kalau misalnya teman-teman mau santai chill bareng keluarga. Nah, kalau di level 12 ini pastinya udah dilengkapi dengan satu kamar tidur yang ada di lantai 1. Letaknya di sebelah kiri saya ini. Lihat yuk. Kamar tidur yang ada di lantai 1 ini cukup spacious, cukup oke, mempunyai dimensi 3 meter dikali 3,5 meter. Untuk kamar tidur yang ada di lantai 1 ini bisa kalian pergunakan sebagai kamar tidur tamu, atau mungkin kamu yang tinggal bareng orang tua kamu bisa banget ini jadiin tempat tidur untuk orang tua ya. Jadi ruangan tidur orang tua di lantai 1 nggak perlu naik turun nih ke lantai 2. Nah, bisa kita lihat untuk kamar ini tuh menghadap ke sisi depan ke bagian taman nih teman-teman. Jadi di sini ada 3 panel jendela, kanan kirinya ini panelnya aktif bisa dibuka untuk sirkulasi udara juga pencahayaan udara alaminya. Kamar ini cukup spacious, sudah terdapat satu instalasi AC di bagian atas daripada kusen pintu. Nah, untuk pintunya sendiri dan kusennya masih terbuat dari kayu yang dicat duko berwarna putih seperti ini, mirip dengan yang ada di bagian pintu utama ya. Dan di sini kalau kita lihat di sebelah kanan ini adalah lokasi untuk penempatan tempat tidurnya, karena di kanan dan kiri kalau bisa kita lihat ini buat taruh nightstand karena sudah ada colokan listrik ya untuk bedside table-nya. Jadi untuk ruangan kayak gini nih, di sini kasih ranjang kurang lebih 2 meter, di sebelah sana itu bisa dikasih lemari ataupun meja rias nih teman-teman. Selain kamar tidur pastinya harus ada kamar mandi ya. Maka kamar mandi yang ada di lantai 1 ini letaknya memaksimalkan ruangan yang ada di bawah tangga. Jadi karena memaksimalkan ruangan bawah tangga ada 2 step turun nih teman-teman. 2 step turun untuk menuju kamar mandi yang ada di sini. Kita lihat yuk, kamar mandi ini bentuknya agak letter L. Kalau yang kotaknya ini aja saya hitung itu dimensinya sekitar 2 meter kali 2 meter nih teman-teman. Jadi cukup oke ya. Di sini udah ada wastafel, di atasnya udah ada cerminnya juga, dan di sebelah daripada wastafel ini terdapat satu colokan listrik untuk electric shower ya. Nah, selain itu di kamar mandi ini ada toilet duduk Eco Flash dan juga jet washer-nya. Lalu turun ada sedikit perbedaan levelnya di bagian lantainya ini menuju kamar mandi basah atau area showernya. Di sini untuk showernya ini udah terkoneksi dengan pipa air panas dingin yang nanti water heater itu bisa kalian taruh di lantai 3 atau lantai rooftop daripada rumah ini. Kalau kita lihat di bagian dinding dan juga di bagian lantai daripada kamar mandi ini tuh dia dilapisi dengan keramik ya teman-teman. Kalau di bagian lantainya ini keramiknya 30x30, warnanya itu putih, ada garis-garis berwarna sedikit keabu-abuan, dan kalau di dinding ini 30x60 sama punya garis-garis juga yang berwarna abu-abu senada. Tapi mungkin kalau di bagian lantainya ini permukaannya lebih kasar sehingga nggak licin kalau misalnya mandi dan terkena sabun serta air. Untuk floor drain-nya sendiri di sini sudah dilengkapi 2 floor drain ya teman-teman. Satu floor drain dekat dengan kloset duduknya. Nah, satu lagi itu di area showernya. Nah, yang namanya kamar mandi itu paling penting itu adalah sirkulasi udara. Sirkulasi udara di sini dibantu dengan satu jendela yang menghadap ke taman depan bagian kiri daripada rumah ini. Di sini ada jendela, siang kayak gini juga untuk pencahayaan cukup membantu, dan sirkulasi udaranya pasti nggak dilakukan lagi. Tapi kalau teman-teman mau dibantu bisa menggunakan tambahan exhaust ya untuk kamar mandi ini. Nah, karena memanfaatkan ruangan bawah tangga, floor to ceilingnya kamar mandi ini agak ada sedikit drop sedikit di area toilet duduknya ya teman-teman. Karena ini kan tangga jadi agak miring seperti ini nih. Tapi overall di bagian showernya itu cukup tinggi. Nah, di area shower ini juga sudah dilengkapi dengan untuk menempatkan sabun yang nempel di dinding. Jadi benar-benar kayak model di hotel-hotel gitu loh teman-teman. Dan di kamar mandi ini juga sudah dilengkapi dengan satu penerangan lampu LED seperti ini. Untuk pintu dan kusen dari kamar mandi ini masih menggunakan kayu yang dicat duko berwarna putih. Nah, di bagian bawahnya ini ada sedikit kasa-kasa ya untuk sirkulasi udara. Jadi khusus untuk kamar mandi, untuk pintunya terdapat lubang hawa seperti ini di bagian bawahnya. Sekarang kita mau melihat area taman belakang yang bisa kalian tambahkan menjadi penambahan bangunan untuk tumbuh kembang daripada rumah ini. Yuk.
dibatasi dengan pintu sliding kaca seperti ini yang pinggirannya ini kusanya dari aluminium warna putih. Posisi untuk pintu slidingnya ini cukup asik ya, karena kita bisa tambahkan kalau misalnya nggak mau dibongkar, ini di sini bisa dijadikan untuk area makan juga bisa, atau mungkin mau ditambahkan kamar di bagian belakang juga masih bisa banget nih teman-teman. Karena kalau saya lihat ini lebarnya aja itu kurang lebih sekitar 7 meteran ada nih, sekitar 9 meter lah ada ya teman-teman. Jadi masih spacious banget untuk taman belakang ini. Kalau kalian mau tambahkan untuk ruang makan yang menghadap ke vertical garden yang di belakang, atau nambahin kolam ikan, itu masih bener-bener oke banget sih. Apalagi bagian atasnya juga kita bisa tambahin naik ke atas lagi, juga bakalan cakep banget ya untuk rumah ini. Makanya tipe lebar 12 ini yang paling mewah dan jarang banget ada di area Lotus Summarecon Bekasi. Sekarang kita mau melihat untuk area dapurnya dan juga service area yang ada di sebelah kanan ini. Yuk, sebelum memasuki dapur, kalau saya lihat nih ya, berseberangan dengan jendela yang ada di bagian depan rumah yang tadi di ruang tamu, ini ada satu jendela vertikal tinggi yang bisa dibuka tutup. Ini untuk sirkulasi udara menuju ke taman bagian belakang. Jadi jalannya udara, sirkulasi di sini udah dipikirin banget ya teman-teman. Kita sekarang mau lihat, ini adalah area dapur bersihnya, cukup spacious. Kalau teman-teman suka model dapurnya segini aja cukup boleh, tapi kalau yang kayaknya suka banget masak, bisa tambahin dapur kotor lagi di bagian belakang, atau diperbesar lagi ke arah bagian depan juga bisa banget. Karena kalau kita lihat nih ya, di bagian depan daripada dapur ini tersambung ke area satu garasi yang cukup besar banget kayak gini. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian depan itu kan carportnya itu udah muat untuk 2 mobil. Kalau kalian punya 3 mobil mungkin bisa masuk sini. Tapi kalau nggak memerlukan, di sini bisa dijadikan untuk pelebaran dari ruang tamu dan juga ruang makan, ataupun di sini bisa jadi kamar, atau pelebaran daripada dapur juga bisa banget nih teman-teman di sini. Karena dimensinya juga cukup oke di sini, sekitar 3 meter dikalikan dengan 5 meter nih di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian lantainya, di sini sudah dilapisi dengan keramik ukuran 40x40 berwarna kuning muda. Nah, di bagian depan ini adalah pintu garasi. Pintunya ini terbuat dari stainless dengan cat warna putih seperti ini ya, di powder coating. Nah, pintu ini bisa dibuka tutup. Kalau misalnya nggak perlu masukin mobil, kita bisa keluar lewat sini aja. Tapi kalau kalian perlu masukin mobil, ini bisa digeser nih teman-teman. Di sini ada relnya ya, digeser sampai ke sana sehingga mobil bisa leluasa masuk seperti itu. Sekarang kita lihat di bagian atapnya. Nah, di sini sudah ada 2 lampu downlight sebagai penerangan di area garasi ini. Yuk, kita balik lagi ke area dapur ya. Dapur ini mempunyai luasan 3 meter x 3 meter, cukup spacious ya teman-teman. Dan untuk di dapur ini, mejanya letter L seperti ini. Top table-nya ini dilapisi dengan homogeneous style yang mempunyai ukuran 30x60. Dan di bagian backspace-nya itu juga sudah dilapisi dengan homogeneous style yang berwarna coklat seperti ini. Di sini juga sudah ada power outlet, dan di bagian sebelah kanan ini adalah area untuk mencucinya. Nah, untuk dapurnya ini sendiri sudah ada satu lampu ya sebagai penerangan untuk area dapur ini, lampu downlight seperti ini. Ayo kita lihat yuk di bagian belakang. Sekarang kita melangkah ke bagian service area di belakang. Di service area ini ada satu kamar tidur dan satu kamar mandi untuk asisten rumah tangga nih teman-teman. Nah, kalau kita lihat kamar tidur untuk asisten rumah tangganya juga cukup oke ya. Luasannya ini sekitar 2 meter x 2 meter nih teman-teman. Di bagian lantainya itu dikasih keramik ukuran 40x40, warnanya itu warna kuning muda ya. Di sini juga udah ada satu jendela dan satu pintu yang pinggirannya kusanya itu terbuat dari kayu, dicat berwarna duku putih seperti ini. Nah, ini jadi sirkulasi udara juga udah oke. Pintunya juga dibuka tutup juga mengarah ke bagian belakang taman. Jadi bener-bener nggak sumpek ya teman-teman. Lalu di sebelahnya ini ada kamar mandi yang ukurannya sekitar 1 meter x 2 meter. Di sini ada toilet jongkoknya, ada floor drainnya, dan juga ada satu shower. Jadi nggak perlu pakai bak lagi juga bisa, pakai bak di bawahnya juga bisa. Nah, bagian lantai daripada kamar mandi ini udah dilapisi keramik ukuran 30x30 warna abu-abu muda, dan dindingnya juga dilapisi keramik setengah ya, warna abu-abu muda. Lalu untuk pintunya juga sudah terbuat dari PVC, dan di atasnya ini sudah ada lubang hawa nih untuk sirkulasi udara. Di bagian area kamar tidur dan juga kamar mandi, di sini sudah dilengkapi masing-masing dengan satu penerangan lampu.
Kalau kita lihat di sebelah daripada kamar mandi aksesori rumah tangga, di sini ada space yang bisa kalian manfaatkan sebagai area untuk laundry nih teman-teman. Di situ bisa taruh di ujung, itu sudah ada area colokan listrik dan juga keran airnya untuk menaruh mesin cuci kalian nih. Jadi di situ untuk area mesin cuci, di atasnya ini ada kanopi, kalian bisa perbaiki kanopinya menjadi lebih baik ya. Di sini kan sementara kanopinya, tapi kalian bisa ganti menjadi lebih bagus lagi. Di sini area untuk mencuci dan juga bisa menjemur di area sini. Di bagian selasar di depan service area ini kalau kita lihat di sini ada kurang lebih 1 meteran ya yang sudah di keramik dengan warna yang sama dengan yang ada di dalam kamar tidur aksesori rumah tangga. Di sini ukurannya 40x40 keramiknya, warnanya kekuningan dan benar-benar ada opening seperti ini di mana sirkulasi udaranya juga benar-benar maksimal banget. Nah, ini bisa kalian tutup atau kalian mungkin perlebar sedikit buat area untuk servisnya dan bisa dipisahkan dengan penambahan bangunan yang ada di lantai 1 ataupun nyambung ke lantai 2 juga bisa banget. Kalau saya saranin sih di area ini nggak usah semuanya dihabisin karena sirkulasi udara itu harus banget ya kalau punya rumah yang ada di Jakarta ataupun di perkotaan. Kalian bisa bangun 2,5 lantai ke atas juga cakep banget, dikasih skylight di bagian belakang juga pastinya mantep banget nih. Lihat bagian dalam rumah, dapur, kamar, sampai area servisnya, kita langsung aja menaiki tangga menuju ke lantai 2 daripada rumah ini. Yuk. Di area bordes tangga pun kita lihat ya, di sini ada beberapa kaca jendela yang benar-benar vertikal nih dari atas ke bawah. Di sini untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan udara alami yang memaksimalkan daerah di bagian tangga sini. Ini benar-benar literally siang. Saya nggak nyalain lampu satupun untuk take video ini tuh bener-bener terang banget ya teman-teman. Yang bisa dibuka pun juga enak banget, jadi sirkulasi udaranya ini bisa benar-benar masuk dan maksimal di bagian tangganya sekalipun. Nah, kalau kita lihat di bagian area tangga ini, lantainya ini dikasih homogeneous yang sama yang ada di lantai semua yang ada di rumah ini. Lalu di sini selusur tangganya, di sini kita lihat, di sini ada railing tangganya dari besi dicat berwarna hitam. Di bagian atasnya ini adalah kayu yang udah di-furnish seperti ini. Lalu jarak antar anak tangganya ini juga nggak terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya naik ke lantai 2 itu nggak terlalu capek nih teman-teman. Dan ramah buat lutut kita ya. Nah, menaik tangga ke lantai 2 ini kita langsung akan ketemu dengan ruang keluarga mini yang ada di lantai 2-nya. Jadi ini cukup spacious. Di sini bisa dijadikan buat ruang nonton TV bareng anak-anak, ruangan game, atau mungkin taruh meja belajar anak-anak di sini. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng kan ya, itu juga oke banget. Mau komputer atau apa juga bisa banget di sini. Atau bagi ibu-ibu yang suka baca buku juga bisa banget ya. Kita taruh untuk perlengkapan baca buku bareng anak-anak di sini juga bisa banget. Dimensi yang ada di sini nih sekitar 4 meter kali 4,3 meter atau 4,5 meter nih yang ada di lantai 2 ini ruangan bersamanya ya. Di sini juga udah ada satu colokan listrik. Lalu di bagian atas saya ini nih, tuh di tembok ini ada satu instalasi AC, jadi tinggal taruh indoornya aja di sini. Kalau di bagian sebelah ini kita bisa lihat di sini ada satu colokan listrik, colokan telepon, colokan untuk antena TV juga udah ada. Jadi taruh TV di sini udah oke banget. Dan masih ada balkon nih yang menghadap ke area belakang. Tapi untuk balkon ini dipisahkan oleh pintu dan juga ada di sini 2 panel jendela, tinggal dibuka aja. Panel jendela vertikal yang kusennya terbuat dari aluminium cat berwarna putih seperti ini. Nah, untuk pintunya juga pintu dari jendela dengan kusen aluminium berwarna putih menuju ke bagian belakang daripada rumah. Kita lihat ya. Nah, wah enak banget. Ada balkon yang mengarah ke bagian taman belakang rumah seperti ini. Kalau teman-teman mau ngadain renovasi bisa banget ini dimentokin sampai ke belakang juga masih leluasa banget ya. Ada sekitar 6 meteran lah sampai ke batas bagian belakang daripada tembok rumah ini. Tenang aja, untuk rumah Sumarekon sudah double dinding ya teman-teman. Jadi antara kanan, kiri, depan, belakang semuanya udah ada tembok masing-masingnya. Nah, kalau kita lihat
Di bagian balkon belakang ini, kalau kalian belum renovasi bisa taruh kursi ya teman-teman untuk duduk-duduk sambil nyantai menghadap ke bagian area belakang rumah seperti ini. Kalau kita lihat di bagian lantainya, balkon ini udah dikasih keramik ukuran 40x40 warna abu-abu seperti ini nih. Keramik ini sama dengan keramik yang dipakai di bagian teras depan ya. Nah, kalau kita lihat di sini juga ada railing yang terbuat dari besi dengan cat berwarna putih seperti ini sebagai penghalangnya supaya balkon ini tetap aman ya teman-teman. Jadi kalau ada punya anak kecil juga udah aman banget ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini bagian atasnya juga ada satu lampu sebagai penerangan. Nah, lampu ini kalau malam hari memberi kesan yang benar-benar temaram dan asik banget untuk eksterior daripada rumah ini. Kalau kita lihat di bagian dinding sebelah kanannya ini ada warna cat coklat dan di bagian kanan ini ada coklat muda ditambahin dengan warna putih. Kalau kita lihat topiannya ini juga dicat berwarna putih, ada tali airnya, jadi benar-benar semuanya itu dia didesain maksimal lengkap dengan floor drain di bagian kiri saya ini, sehingga kalau misalnya hujan langsung airnya itu bisa ngalir ke bagian floor drain ini. Nah, selain ruang keluarga yang ada di lantai 2 ini, di lantai 2 ini juga sudah dilengkapi dengan 3 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi. Sekarang kita mau melihat untuk kamar anaknya. Yuk ikutin aku. Memasuki kamar, ini ada lorong. Nah, di sebelah kiri ini adalah kamar tidur anak 1 dan 2, dan di bagian belakang saya itu adalah kamar mandi anak sharing ya. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah kamar utama yang menghadap ke bagian depan rumah dengan kamar mandi dalam. Sekarang kita mau melihat untuk kamar mandi anak yang pertamanya dulu. Yuk. Kamar tidur anak yang pertama ini cukup spacious ya teman-teman, kurang lebih dimensinya 3 meter kali 4 meter nih teman-teman. Kalau kita lihat pintu kamar lagi-lagi terbuat dari kayu dan pusatnya juga dari kayu dengan cat duko warna putih. Di bagian atas daripada pintu itu sudah ada instalasi AC. Di sini juga sudah dilengkapi dengan 2 colokan listrik nih di bagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Lalu di sini juga sudah ada 2 jendela yang bisa dibuka nih teman-teman sebagai sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami untuk kamar tidur anak yang pertama ini. Di sini kalian bisa taruh ranjang, mau ada bedside table, atau di sini mau ada lemari dan juga meja rias di bagian sana juga bisa banget ya teman-teman. Jadi ada ranjang, lemari, nightstand sebelah kanan. Di sini ada meja rias, masih muat banget. Makanya lebih enak kalau misalnya belajar itu ditaruh di luar di area ruang keluarga yang ada di lantai 2. Itu memaksimalkan ruangan banget nih. Kita lihat untuk kamar tidur anak yang kedua yang letaknya bersebelahannya. Yuk, kamar anak yang kedua ini dimensinya juga hampir mirip, sekitar 3 x 4 meter. Dan lagi-lagi di sini sudah ada 2 panel jendela untuk sirkulasi udara dan pencahayaan udara alami. Dua-duanya sama ya teman-teman, kamar tidur anak yang pertama dan kedua. Jendelanya ini menghadap ke taman bagian belakang rumah. Pintunya juga terbuat dari kayu dengan kusen kayu yang dicat duko berwarna putih. Di bagian atas daripada pintu juga sudah dilengkapi dengan 1 instalasi AC seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini juga sudah ada 2 colokan listrik bagian kanan dan kiri, hampir sama ya dengan kamar tidur anak pertama, dan ada 1 lampu sebagai penerangan di tengah-tengah ruangan ini. Udah mereview kamar tidur anak 1 dan 2, sekarang kita lihat untuk kamar mandinya yuk. Letaknya di antara kamar tidur anak yang kedua dengan kamar tidur utama. Semua lantai yang ada di kamar tidur, ruang tamu, dan di kamar tidur anak, kamar tidur utama, dan ruang keluarga yang ada di lantai 2, semuanya ini dilapisi dengan homogeneous style yang sama dengan yang ada di lantai 1, berukuran 60x60 berwarna abu-abu muda seperti ini nih teman-teman. Nah, sekarang kita mau ngebahas untuk kamar mandi anaknya ya. Kamar mandi anak ini cukup spacious. Dia mempunyai dimensi sekitar 3 meter dikalikan dengan 2 meter nih teman-teman. Di dalam ini sudah ada 1 wastafel dan juga cermin yang cukup besar. Dan di sini ada 1 colokan listrik di area dekat wastafelnya untuk electric shower kamu. Di sini juga udah dilengkapi dengan 1 kloset duduk eco flush yang dilengkapi dengan jet washer, dan juga untuk area kamar mandi basahnya terdapat sedikit perbedaan level ya dari area kamar mandi kering. Di bagian lantainya
Nah, itu ada satu area untuk shower. Kalau kita lihat di sini terdapat 2 floor drain di bagian bawah daripada wastafel dan juga di area showernya. Nah, kalau teman-teman nantinya kepengen ada divider antara kamar mandi basah dan kering, tinggal tambahin aja nih divider dari kaca, sehingga kalau kamu lagi mandi tuh nggak tampias ya ke area kamar mandi keringnya. Di bagian lantai dan juga dinding daripada kamar mandi anak ini sudah dilapisi dengan keramik nih teman-teman, yang berwarna putih. Bagian lantainya itu keramiknya ukuran 40x40 dengan warna putih garis abu-abu yang sama ya dengan yang ada di lantai 1. Lalu di bagian dindingnya dengan ukuran 40x60 berwarna putih dengan garis abu-abu yang senada. Untuk bagian lantainya ini memakai keramik yang permukaannya kasar dibandingkan dengan yang ada di bagian dinding, sehingga kalau di lantai ini kena air, kena sabun itu nggak licin ya teman-teman. Nah, untuk area showernya di kerannya itu udah terhubung dengan pipa air panas dingin. Jadi lantai 1 dan lantai 2 serta nanti mungkin di kamar mandi yang ada di dalam kamar tidur utama, semuanya itu udah terhubung nih dengan pipa air panas yang nanti tersambung dengan water heater yang udah disiapin spotnya di lantai 3 atau lantai rooftop daripada rumah ini. Selain itu, pintu dan kusen daripada kamar mandi ini masih menggunakan kayu yang dicat dengan duko berwarna putih ya teman-teman. Lalu terdapat satu nih, ada area manhole ya. Ada pintu untuk manhole di bagian depan daripada kamar tidur anak. Bisa kita lihat ini bisa diakses untuk maintenance bagian rooftop. Nah, di bagian sini juga di area alley ini ada satu colokan listrik. Jadi mungkin kalau misalnya kalian mau pakai vakum ini, nah di sini juga bisa ya, pakai vakumnya dicolok ke sini. Sekarang kita akan mereview ruangan terakhir yang ada di rumah ini dan ruangan yang paling utama, yaitu kamar tidur utama. Yuk! Kamar tidur utama ini letaknya berseberangan dengan kamar tidur anak ya teman-teman. Lalu bisa kita lihat untuk kusen dan juga pintu daripada kamar tidur utama ini masih menggunakan kayu yang dicat dengan cat duko berwarna putih. Di bagian atas daripada pintu ini terdapat instalasi untuk AC. Nah, ini bagian kanan ini ada colokan listrik dan juga ada kabel untuk TV serta kabel untuk telepon ya teman-teman. Jadi di sini bisa kalian manfaatkan sebagai area menonton TV di dinding sebelah sini. Nah, dinding ini mengarah ke bagian kamar mandi nih teman-teman. Lalu kalau kita lihat untuk kamar tidur utama ini luas banget. Kalau misalnya kalian suka kamar yang ada walk-in closetnya, ini bisa disekat nih teman-teman, supaya area kamar tidur dengan area walk-in closet itu nggak kecampur ya. Jadi di sini bisa buat area walk-in closet. Di sini bisa buat area berdandan nih teman-teman, dan di sini ada dividernya. Nah, bagian balik dari divider ini bisa buat area nempelin TV ke arah bagian bedroom. Nah, di sini bisa buat kaca nih teman-teman, buat kita dandan ya. Jadi bener-bener seamless banget kalau kita lihat dari area tempat tidur. Dimensi daripada kamar tidur ini cukup gede banget nih teman-teman. Kalau untuk ruangan kamar tidurnya ini sendiri ya sekitar 4 meter dikalikan dengan 7 meter, belum ada lokasi yang mengarah ke bagian kamar mandinya dan juga balkonnya nih teman-teman. Tuh, gede banget ya. Kalau kita lihat di tembok sebelah sini nih, ini kanan kiri ini itu adalah area untuk nightstand ya. Ada 2 colokan listrik. Di sini juga ada colokan telepon. Lalu yang tadi saya bilang di sini, jadi kalau misalnya 2 meter kan kurang lebih segini nih. Nah, di sini adalah area TV-nya. Nah, ke arah sana itu area berdandan dan juga area lemari. Jadi bener-bener gede banget nih. Lalu di bagian depan mengarah ke fasad depan di sini ada 4 jendela ya teman-teman. 2 jendela mati dan 2 jendela hidup. Di sini jendela vertikal tinggi banget. Jadi maksimal banget untuk pencahayaan alami dan juga sirkulasi udara di kamar ini. Nah, untuk jendelanya ini juga semuanya udah pakai kusen aluminium warna putih. Ini pintu kaca, kusennya juga warna putih aluminium. Kita bisa buka. Ini adalah balkonnya. Kita lihat yuk. Wow, balkon menuju ke taman depan ini cakep banget nih teman-teman. Mempunyai dimensi yang sekitar 1,5 meter dikalikan dengan sekitar 4-5 meter nih teman-teman. Di sini bisa buat area duduk-duduk nih, bisa tambahin kursi, meja kecil. Nah, ini cakep banget nih sambil menikmati pemandangan depan rumah. Nah, kalau kita lihat di sini railingnya ini terbuat dari besi, dicat putih seperti ini, dan di bagian lantainya dilapisi dengan keramik ukuran 30
lantai 30 berwarna abu-abu muda. Di sini juga udah ada floor green ya teman-teman, dan juga ada topian. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini udah ada satu titik lampu juga untuk penerangan. Topiannya juga udah ada tali air. Kalau kita lihat di fasad tempat depan rumah ini, di sini ada perpaduan nih. Di bagian kanan dan kiri dari balkon ini ada batu tempel batuan alam, nambah cakep daripada looks daripada rumah ini ya. Lalu di situ ada perpaduan warna coklat muda dan juga coklat tua, dan sedikit warna putih nih di bagian topian dan juga ada di bagian sebelah kanan. Jadi benar-benar looks-nya itu juga masih terbilang oke, modern, minimalis, sampai dengan sekarang juga masih relatable banget nih. Selain balkon, kamar tidur utama ini juga dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Kita langsung lihat yuk untuk kamar mandi dalamnya yang terletak di sini. Sebelum masuk ke kamar mandinya, kita lihat ya di sebelah kanan saya ini menghadap ke fasad bagian depan rumah ada satu panel jendela lagi nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kamar mandi kamu butuh sirkulasi udara lebih, tinggal buka pintu kamar mandinya dan juga jendela yang ada di sini nih. Kamar mandi utama dari kamar tidur ini. Kamar mandi utama daripada rumah ini juga spacious banget, punya ukuran kurang lebih 3 meter x 3 meter. Di dalam kamar mandi ini sudah ada satu wastafel dan juga cermin besar. Di dekat dari wastafel ini sudah ada satu colokan listrik untuk electric shower. Di sini juga udah ada dilengkapi satu toilet duduk eco flush dengan jet washernya. Lalu terdapat satu floor drain di dekat daripada toilet duduk. Nah, di lantainya ini sudah dilapisi dengan keramik berukuran 40 x 40 berwarna putih, dan di bagian dindingnya ini juga sudah dilapisi dengan keramik berukuran 40 x 60 dengan warna abu-abu bergaris-garis seperti ini nih teman-teman. Selain itu yang pasti di kamar mandi ini udah dilengkapi dengan bathtub nih teman-teman. Jadi bathtub ini bisa buat berendam kalau kamu capek sepulang kerja, bisa banget nih kamu menikmati rendam air hangat di dalam bathtub ini. Di bagian sebelah kanan sudah ada tempat untuk taruh sabun ya yang nempel di dinding, dan bathtub ini juga sudah dilengkapi dengan shower. Nah, untuk showernya ini itu sudah terhubung dengan pipa air panas dan dingin yang water heaternya itu ada di lantai 3 di bagian rooftop rumah ini. Selain itu, kamar mandi ini juga sudah dilengkapi dengan satu penerangan lampu downlight dan terdapat satu jendela kecil menghadap ke fasad bagian depan rumah. Untuk pintu kamar mandi ini masih menggunakan pintu kayu dengan kusen kayu dengan cat duko warna putih di bagian bawah. Kalau di bagian bawah pintu kamar mandinya pastinya ada kisi-kisi ya untuk aliran udara. Nah, selain itu kita juga bisa melihat danau nih dari balkon rumah ini. Itu adalah danaunya Lotus, dan rumah ini deket banget sama clubhouse-nya Lotus ya teman-teman. Tinggal jalan ke kanan, belok, udah ketemu nih clubhouse-nya daripada Lotus. Jadi bener-bener kalau kamu beli rumah ini, udah dia rumah yang paling besar lebarnya yang ada di Lotus dengan spek yang paling tinggi, karena rumah ini kan tipe lebar 12 x 18 premium, dan juga lokasinya bagus banget deket sama danaunya, karena di pinggiran danau itu kalian juga bisa jogging ya, ada jogging track-nya. Lalu juga deket banget sama clubhouse, mau berenang tinggal literally kepleset udah nyampe. Untuk rumah Lotus ini juga terletak di dalam klaster yang sudah diawasi oleh keamanan 24 jam nih teman-teman. Jadi sistemnya klaster, ada pintu klasternya ya. Lalu di sini kan tadi saya udah bilang ada private clubhouse. Di dalam private clubhouse-nya itu udah lengkap banget. Ada children playground-nya. Di situ ada mini zoo nih teman-teman. Lalu juga ada kolam renang untuk anak-anak dan dewasa. Juga ada ruangan serbaguna dan juga ada lapangan serbagunanya. Jadi bener-bener udah lengkap banget fasilitas yang ada di klaster Lotus dari Summarecon Bekasi ini. Apalagi kalau kalian tahu lah ya, daerah Summarecon Bekasi kayaknya udah lengkap banget. Aneka kuliner, aneka perbankan, aneka otomotif, mau sekolah juga udah macam-macam, banyak banget pilihannya. Untuk sarana pendidikan, kesehatan, wah
udah oke banget lah di sini. Apalagi terkenal apa coba kalau ibu-ibu? Pasti Mall Summarecon Bekasi. Rumah ini bisa kamu dapatkan dengan cara cash ataupun KPR. Untuk kamu yang mau nanya-nanya KPR, pastinya akan saya bantu sampai dengan selesai loh. Karena rumah ini bisa didapatkan dengan semua metode cara bayar KPR dari bank manapun. Jadi buat teman-teman yang tertarik ingin tanya-tanya atau ingin survei rumah Lotus yang ada di Summarecon Bekasi ini, bisa hubungi aku Maria di nomor yang ada di layar di 087 8815 11188, dan jangan lupa klik subscribe untuk channel YouTube aku supaya kamu bisa mendapatkan update properti yang ada di Summarecon Bekasi, di sekitarnya, di Jabodetabek dan di seluruh Indonesia. Jangan lupa ya expertisen. Bye.